Sebel banget, udah tanggal tua dan pengen makan enak, tapi di rumah cuma punya tahu putih doang. Kayaknya kalau tahu putihnya dibikin menu yang beda kayak gini, bakalan jadi enak banget deh. Ceplokin beberapa butir telur di atas tahu putih, terus dibumbuin pakai bawang merah, bawang daun, cabai merah, terus kasih garam sedikit aja. Biar rasa tahunya jadi makin spesial, di atasnya aku kasih lada hitam kayak gini. Selanjutnya aku siapin satu buah sawi putih yang ukuran gede. Ini aku minta di rumah mama ya guys. Kalian gak usah bilang-bilang. Aku pisah-pisahin gini daunnya. Aku pilihin yang bagus-bagusnya aja. Setelah itu sawi putihnya mau aku kukus. Kalau kalian mau rebus juga boleh banget ya. Ini dikukus atau direbusnya sampai lentur aja. Lalu aku mau siapin satu buah wortel. Wortelnya aku kupas-kupasin dulu kayak gini. Setelah dikupas dikerat-kerat aja. Karena aku mau bikin wortelnya jadi bentuk bunga yang beneran cantik banget. Setelah wortelnya dibentuk bunga seperti ini, sekarang wortelnya mau aku serut-serut. Ini diserut kasar aja pakai parutan kayak gini. Lakukan sampai semua bentuk bunganya habis jadi serutan kayak gini ya guys. Lanjut lagi, di sini aku mau torch bahan-bahan sambal. Ini tuh biar aromanya lebih keluar. Setelah semuanya terbakar, sekarang siram dengan minyak panas. Kemudian api kompornya dinyalain dan diaduk-aduk sampai layu dan matang. Karena tadi masih ada sisa tahunya di sini aku hancur-hancurin, kemudian aku kasih wortel yang udah diparut, bawang daun, terus aku masukin juga cabai merah. Lalu aku mau campurin dengan tahu yang sudah diceplokin telur di atasnya. Ini tinggal ditumbuk aja sampai semuanya tercampur dengan merata. Kalau udah hancur dan udah merata, sekarang bumbuin pakai kaldu, lada bubuk dan juga sedikit garam. Masukin 1 sendok makan adonan di atas sawi yang sudah lentur, kemudian digulung-gulung. Kalian bisa lihat stepnya di video ya. Lakukan cara ini secara berulang sampai semua bahan isi dan bahan kulitnya habis. Dari satu resep ini jadinya beneran banyak banget loh guys. Setelah semuanya selesai, sekarang tinggal dimasukin aja ke dalam kukusan yang sebelumnya udah aku panasin. Masukin aja sampai semua gulungan sawi dan tahunya ini habis. Setelah itu jangan lupa ditutup dan kukusnya nggak usah lama-lama, kurang lebih 15-20 menit aja. Sambil tunggu kukusan matang, di sini aku mau tumis dulu bawang bombay sampai layu. Setelah itu masukin bawang putih yang sudah digeprek dan masukin juga daun jeruk, kemudian diaduk. Kalau sudah diaduk, sekarang masukin bahan sambal, kemudian diaduk-aduk lagi sampai dia tuh bener-bener mateng dan ngeluarin aroma harum gitu. Pokoknya sampai berminyak kayak gini ya guys. Setelah mulai berminyak, sekarang tambahin secukupnya air. Setelah itu aku mau bumbuin pakai kaldu, lada, dan juga MSG secukupnya aja. Tambahin juga sedikit gula pasir dan jangan lupa koreksi rasa ya. Terakhir tambahin bawang daun yang sudah dipotong-potong. Sambal ini tinggal dituangin aja di atas roll sawi tahu yang tadi sudah dibikin. Biar makin cantik, atasnya aku mau kasih wijen ya guys. Beneran deh, ini cemilan low budget yang wajib banget kalian coba. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kalau lagi rindu kampung halaman karena nun jauh di Mato, aku selalu bikin menu yang satu ini guys, karena mengingatkanku dengan masakan bundo yang super duper mantap. Bumbunya aku tumis kayak gini, aku tambahkan serai geprek, daun salam, daun jeruk dan juga lengkuas geprek. Diaduk-aduk aja sampai bumbunya itu mateng ya. Udah gitu kita sisihkan dulu. Terus aku mau siram daging yang udah aku iris-iris pakai minyak yang super panas kayak gini sampai si daging berubah warna kecoklatan kayak gini. Kalau udah berubah warna, kita ambilin satu persatu dan kita pindahkan ke wadah yang lain ya, biar gak bercampur lama-lama sama minyaknya. Udah gitu kita mau bersihkan satu butir kelapa kayak gini dari kulit arinya. Pakai pisau boleh, pakai serutan juga boleh kayak gini, asalkan bersih sempurna kayak gini ya. Lanjut disapu-sapu aja, terus dipotong-potong jadi kecil-kecil kayak gini, taruh di wadah. Kemudian aku bakar biar harumnya makin semerbak ya guys, makin wangi masakannya. Lanjut diparut-parut kayak gini, tapi pelan-pelan dan hati-hati ya, karena parutannya tajam banget, awas kalau kena tangan. Kemudian disangrai tanpa minyak ya, karena kelapa udah mengeluarkan minyak, jadi dia tanpa minyak. Terus disangrai sampai kecoklatan kayak gini. Kalau udah kecoklatan, kita tuang di atas cobek dan dihalusin ya, sampai bener-bener halus kayak serbuk kayak gini. Udah gitu aku mau geprekin jahe 2 ruas, serai 1 ruas, dan juga lengkuas.
Lanjut, mau aku tuang bumbunya tadi sama santan. Terus aku masukin daging yang udah kita siram minyak panas. Aku masukin juga bunga lawang, cengkeh, kapulaga, dan juga kayu manis dan kelapa yang udah kita halusin tadi. Masukin aja semua jadi satu cemplung-cemplung kayak gini. Kemudian diaduk merata. Aku tambahkan juga kentang dan penyedap biar makin mantap ya rasanya. Udah gitu aku tambahkan micin juga. Sambil diaduk-aduk terus, pokoknya sampai bumbunya itu menyusut dan matang ya. Terus aku mau bikin gandengannya. Aku mau rebus daun ubi kayak gini. Aku tambahkan sedikit aja garam biar warnanya tetap cantik ya. Kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Sambil menunggu tiris, kita sesekali juga aduk dagingnya tadi ya, biar gak gosong bawahnya. Lanjut ambili daging dan kentangnya, terus dituangin nasi kayak gini. Diaduk-aduk aja sama sisa bumbunya yang menempel di wajan. Kemudian aku bungkus pakai daun pisang. Aku tambahkan daun ubi tadi dan juga telur puyuh kayak gini. Jadi membentuk kayak nasi bakar gitu ya guys. Jangan lupa disematin lidi biar dia gak protol. Kemudian dibakar satu persatu kayak gini sampai mateng. Jangan lupa dibalik juga biar gak kosong. Dan ini udah siap disajikan. Nasi bakarnya sama rendang biar terobati rindu kampuangnya. Selamat mencoba. Semangka ini lebih berat dari timbangan bayi, beratnya bisa mencapai 15 kilo. Karena bingung banget ngolah semangka raksasa kayak gini dibikin apaan, jadi aku memutuskan untuk menghancurkan daging semangka ini sampai ke dalam. Nah buat si daging semangkanya aku bakal mixer aja sampai bolong kayak gini. Kalau udah nyampe ke dalam, sekarang air semangkanya tinggal kita pindahkan ke dalam tempat yang lebih besar. Terus air ini tinggal kita olah aja, bisa diminum juga ya. Karena kulitnya gede banget dan sayang banget kalau dibuang, jadi aku bakal ukir-ukir dulu bagian kulitnya. Setelah cantik kayak gini, sekarang aku udah siapin juga satu saset Nutrijel rasa kurma. Aku masukin ke dalam panci. Setelah itu aku tambahkan sedikit gula. Kenapa aku cuma pakai sedikit? Karena Nutrijel kurma ini udah ada rasa manisnya gitu ya guys. Kita aduk-aduk dulu, terus kita tuang sebanyak 500 ml air. Setelah mendidih, kita pindahkan ke tempat loyang atau ke dalam wadah anti panas. Di sini aku nggak cuma bikin Nutrijel kurma, tapi juga aku bikin Nutrijel rasa jeruk. Cara bikinnya sama ya guys, tinggal dituang aja 1 gelas gula pasir. Udah gitu kita aduk-aduk dulu. Setelah itu baru deh ditambahkan air mineral. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu aku bakal tambahkan fruity acidnya. Aduk sebentar aja, terus tinggal kita tuang ke dalam loyang. Kalau ada yang bilang kenapa loyangnya nggak sama, ini nggak apa-apa ya guys, yang penting si jelinya masih bisa kecetak. Nah yang terakhir, ini aku bakal bikin jelly kesukaan aku, yaitu Nutrijel rasa delima. By the way, buat kalian yang suka nanya kenapa sih harus pakai Nutrijel, karena Nutrijel mengandung tinggi kalsium, vitamin D, dan serat pangan, sehingga selain sehat, Nutrijel juga sangat baik untuk pencernaan, kesehatan usus, serta dapat memperlancar BAB loh. Oke next, sambil nunggu jelinya dingin, aku bakal potong-potong dulu beberapa butir stroberi. Buat ukuran potongnya aku cukup dibelah dua kayak gini aja. Selain stroberi juga aku udah siapin anggur, terus aku bakal belah dua lagi. Nah ini dia untuk jelly yang udah kita dinginkan tadi. Waktunya tinggal kita potong-potong aja jadi kotak-kotak kecil kayak gini. Setelah itu tinggal kita tumpahin aja di beberapa tempat kayak gini supaya jelinya lebih mudah untuk diambil. Ukuran potong ini kalian bisa sesuaikan dengan selera ya. Kalau aku sukanya agak panjang-panjang gitu guys. Sip, sekarang tinggal kita siapkan buah semangka yang udah kita ukir tadi. Terus kita masukin seperti buah stroberi, mangga, dan juga anggur. Tinggal ditambahin deh Nutrijel yang udah kita potong-potong sebelumnya. Kita masukkan Nutrijel delima, Nutrijel rasa jeruk, dan juga Nutrijel rasa kurma. Nah buat airnya di sini aku bakal pakai yang simple. Aku cuma pakai susu UHT full cream. Terus tinggal aku aduk-aduk kayak gini. Kalau kalian mau tambahin susu kental manis itu boleh banget ya. By the way, karena tempatnya kegedean, jadi aku bakal belah bagian atasnya dan aku ukir lagi bagian bawahnya. Gimana hasilnya? Cantik banget kan? Selain jadi ide menu jualan, kalian juga boleh bikin menu ini untuk acara tunangan, arisan, dan juga acara-acara resmi lainnya. Selamat mencoba dan jangan lupa stok Nutrijel ya teman-teman.
Guys, ternyata bikin cemilan yang satu ini bikinnya gampang banget loh. Bahannya mudah banget dicari. Di sini aku udah siapin telur, dan buat telur yang bakalan aku pakai, di sini aku pakai sekitar 5 butir telur aja ya guys. Kalau semua telurnya udah dituang ke dalam wadah kayak gini, langkah selanjutnya di sini aku bakalan mixer kayak gini ya guys. Di mixer sampai benar-benar mengembang. Nah, kalau misalnya udah ngembang kayak gini, langkah selanjutnya di sini bakalan aku simpan kurang lebih 5 menit. Dan lanjut di sini aku udah siapin Make serbaguna. Nah, di sini aku pakai sekitar 2 blok aja ya. Kalian harus tahu kalau Make serbaguna ini olahan dengan kualitas premium serta rasa dan aroma yang cheesy. Selain itu, membuat Make serbaguna sangat cocok untuk aplikasi dalam campuran adonan topping maupun filling. Lanjut di sini buat kejunya bakalan langsung aku tuang ke tempat yang lebih besar, dan buat adonan yang tadi ini tuh tinggal dicampurin aja. Aku tuang 1 saset jelly plain. Nah, udah kayak gitu di sini juga aku tambahin secukupnya gula diet. Gak lupa juga aku tambahin SP. Nah, udah kayak gitu di sini bakalan langsung aku mixer lagi sampai bener-bener kecampur merata. Kalau udah di sini aku bakalan pisahin jadi 2 bagian gitu guys. Nah, sekarang di sini aku bakalan tambahin secukupnya pewarna pandan. Kalau udah ini tuh tinggal langsung diaduk-aduk sampai kecampur merata, dan langkah selanjutnya di sini bakalan langsung aku panggang. Aku panggangnya di atas teflon yang udah aku olesin margarin. Nah, di sini tinggal langsung dituang secara merata kayak gini ya guys. Kalau udah ini tuh tinggal langsung diratain pakai centong kayak gini ya guys. Nah, di sini aku ratainnya kayak gini aja. Di sini aku panggangnya pakai api kecil sekitar 10 menit. Nah, kalau misalnya udah dirasa mateng, ini tuh tinggal langsung diangkat aja. Dan buat toppingnya di sini aku bakalan tuangin secukupnya santan cair, kemudian tinggal diratain kayak gini aja ya guys. Kalau misalnya udah diratain, ini tuh langkah selanjutnya tinggal dikasih topping keju aja. Nah, di sini aku bakalan langsung tuangin secukupnya Make serbaguna ya guys. Dan buat kalian yang pengen banget sama Make serbaguna ini, kalian bisa cari di Alfamart atau Indomaret terdekat. Nah, di sini bakalan aku potong jadi 2 bagian kayak gini, dan lanjut di atasnya bakalan langsung aku olesin margarin. Buat potongannya di sini aku potong-potong jadi kotak kayak gitu ya guys. Nah, kalau misalnya udah, ini tuh udah siap disajikan. Oke guys, udah scroll banyak nih. Yuk bangun, kita lakuin sesuatu yang lain. Selamat mencoba ya guys. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat buat kalian di rumah. Telurnya yang hilang.